Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Saidur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Sehingga kita sebagai guru itu bertugas memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena kodrat setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai guru tidak bisa memberi perlakuan yang sama kepada mereka. Kemudian salah satu ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu pertama, lingkungan belajar dapat mengundang murid untuk selalu belajar. Kemudian yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian terdapat penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mensukseskan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melakukan langkah-langkah atau dalam hal ini di sini adalah disebut dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar para siswa, yaitu meliputi 3 aspek, yaitu kita lihat kesiapan belajarnya. Jadi murid kita itu kita lihat apakah mereka sudah siap, misalkan materi tentang bilangan, mereka apakah sudah paham atau belum. Kemudian yang kedua, minat belajar. Jadi minatnya itu belajar matematika atau belajar IPA itu seperti apa. Kemudian profil belajar murid, ini artinya gaya belajarnya. Misalkan dia itu suka tipe auditori, kemudian tipe visual, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar murid? Itu bisa melalui wawancara, kemudian observasi, atau survei menggunakan angket. Kemudian selanjutnya yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, di sini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Jadi misalkan kita mau menjelaskan tentang topik ekosistem, maka di sini konten yang kita siapkan pada siswa itu harus berbeda-beda. Misalkan konten tentang ekosistem saya beri video, kemudian saya siapkan sumber bacaan, misalkan berita dari internet, kemudian juga bisa berupa podcast. Ya, harapannya dengan konten yang berbeda-beda ini siswa akan terpenuhi kebutuhannya, karena setiap siswa mungkin berbeda-beda dalam kebutuhannya tentang konten. Kemudian diferensiasi proses, ya. Jadi proses pembelajaran juga kita harus membeda-bedakan, artinya harus bervariasi. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang. Kemudian menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Nah, ini artinya kadang-kadang kita punya siswa itu yang sudah kemampuannya sudah di atas, ya, atau sudah pandai, sehingga kita perlu memberi tantangan-tantangan. Di sisi lain, di kelas itu juga ada siswa yang slow atau low, ya, pelan. Maka kita harus memberikan panduan-panduan, ya, bimbingan-bimbingan sehingga mereka dapat sukses. Sama suksesnya dengan mereka yang kelompok atas. Harapannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah seluruh siswa akan sukses dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi produk? Yaitu hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid. Ini artinya misalkan kita anggap sebagai outputnya. Misalkan kita memberi tugas tentang ekosistem tadi itu, maka produknya macam-macam. Produknya bisa berupa tulisan, misalkan dia memberi saran kepada Pak Camat ataupun Bupati tentang
ekosistem yang baik itu seperti apa, atau pencemaran lingkungan itu seperti apa, ya, berupa tulisan. Kemudian juga saya bebaskan, misalkan Pak saya tidak suka membuat tugasnya dalam bentuk tulisan, saya suruh membuat poster, poster tentang himbauan atau ajakan untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan, ataupun himbauan tentang mengurangi kresek atau plastik. Kemudian bisa juga diferensi produk itu misalkan berupa video. Jadi kalau tadi ada yang tulisan, ada yang poster atau gambar, ada juga yang berupa video. Nah, dengan harapan diferensi produk ini akan membuat siswa akan menjadi semangat ya, untuk mengerjakan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Terakhir, pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya kita untuk menghamba pada anak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.